Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Bapak Kepala Dinas DPMD, Pak Haji Babai. Salam sehat, Kak Haji. Dan yang saya hormati, sehat selalu semua rekan-rekan mahasiswa, mobil khusus yang punya hajat ini, IMALA, Ikatan Mahasiswa Lebak. Luar biasa diskusi-diskusi yang dibangun di Lebak ini menunjukkan saya semakin optimis Lebak ini setiap hari, setiap detik ini semakin menuju ke dewasa dan menuju lebih maju. Nah, ditambah dengan adanya diskusi dan kajian-kajian seperti ini. Bukannya saya tidak pro ya kalau mahasiswa itu aksi demonstrasi, bukan saya tidak pro. Tapi maksud saya lebih elegan ini kayak gini-gini nih, ada diskusi dihadirkan stakeholder yang terkait, terutama dari OPD, kemudian dari DPRD dan sebagainya, sehingga nggak perlu lagi teriak-teriak di pinggir jalan, kemudian ngerusak pagar dan sebagainya. Saya lebih suka seperti ini. Kemudian hasilnya dari diskusi ini bisa menjadi sebuah kajian lebih khusus kembali, kemudian diperdalam kembali, dan formula-formulanya ini sangat dibutuhkan untuk OPD lainnya, stakeholder lainnya untuk melakukan perubahan-perubahan di masa yang akan datang. Saya apresiasi sekali buat IMALA. Salam hormat saya buat para senior IMALA dan teman-teman IMALA semua yang ada di Lebak maupun di luar Lebak. Nah, terima kasih tadi Pak Kepala Dinas, Pak Haji Babai sudah menjelaskan secara runtut. Kita memang ada kondisi pandemik hari ini, dan tapi dituntut juga terkait dengan pola demokrasi yang tetap harus berjalan. Nah, sebetulnya sebelum saya tadi menjawab dua pertanyaan tadi terkait dengan kenapa pilkada tetap harus dilakukan, sedangkan kemarin tempat wisata liburan dilarang, mudik dilarang gitu ya, sambil ditutup, tapi pilkades tetap harus berjalan. Nah, sebelum saya menjawab ke arah sana, nanti itu kesimpulannya. Saya harus meruntutkan dulu arahnya. Nah, dalam pilkades, baik masa pandemik maupun tidak, saya menyimpulkan hanya ada dua masalah. Hanya ada dua masalah dalam pilkades ini. Nah, yang pertama, saya menyebutnya tentang kurangnya kemampuan social mapping para calon kepala desa terkait dengan desanya. Nanti saya izin share screen, ada materi yang sudah saya buat terkait dengan social mapping ini. Saya berharap teman-teman IMALA ketika hasil diskusi ini bisa digulirkan dan bisa disosialisasikan ke seluruh stakeholder, terutama pada masyarakat yang hari ini ikut pilkades nanti ke depan. Karena jangan sampai pilkades itu yang tujuannya demokrasi, yang tujuannya sangat baik, menentukan pemimpin perwakilan dari desa selama 6 tahun ke depan. Nah, ini jangan sampai salah pilih. Kedua, yang dipilih karena latar belakangnya saja tanpa melihat dia punya visi apa ke depan, apa yang mau dilakukan. Mohon maaf sekali, saya pengalaman tahun yang lalu ya, tahun 2019 dipercaya menjadi tim sel gitu, salah satu tim sel, anggota tim sel oleh DPMD, waktu itu kepala dinasnya masih Pak Dr. Rusito. Nah, permasalahan saya waktu itu menemukan ketika saya mau wawancara, membedah visi misi. Rata-rata bedah visi misi itu akhirnya menjadi kayak seremonial, karena banyak sekali calon kepala desa yang ikut bedah visi misi itu tidak mengetahui sebetulnya visi misinya. Atau bahkan ada beberapa yang saya temukan, mereka tidak bisa mengetik, tidak mengerti, ada bahkan bacanya masih dieja. Nah, ini kan jadi agak repot ya kalau misalnya ada nanti kepemimpin di desa, kepala desa, dia tidak bisa baca tulis juga, repot. Sedangkan hari ini desa itu banyak sekali aturan-aturannya, dan hari ini sudah sistem komputerisasi juga, keuangan sudah sistem pengajuan keuangan, Siskuedes, kemudian belanja desa dan sebagainya, peralatan sebagainya sudah tertata dan lain sebagainya. Ini yang bahaya jika itu tidak dilakukan. Nah, yang pertama tadi kurangnya social mapping para calon kepala desa terhadap desanya, itu kurangnya. Yang pertama. Yang kedua, masalah yang kedua ini udah paling seremonial, yaitu apa? Money politik. Karena dianggapnya ini pesta demokrasi, namanya pesta harus menghambur-hamburkan uang. Nah, ini yang menjadi stigma yang
akhirnya kalau mau nyalon kepala desa harus pertanyaan-pertanyaannya bukan visi misi, mau dibawa kemana desanya, tapi ditanya berapa sekuat modalnya, itu yang jadi masalah kita bersama. Nah, mudah-mudahan saya salah ya, mudah-mudahan saya salah, tapi saya mengerucutkan pada dua hal itu. Nah, sebelum saya ke yang kedua, money politik, izin share screen, bisa share screen saya? Host bisa share screen nggak saya? Oh bisa ya, oke, izin share screen sebentar, oke. Ya. Nah, izin Pak Haji, ini bukan maksud menggurui dan memberikan kuliah ke Pak Haji, bukan. Ini sebagai sharing saya, kekhawatiran saya, dan mudah-mudahan dengan adanya diskusi Imala ini, ya yang dilakukan oleh Imala, ini bisa di-share dan dikomunikasikan lagi ke masyarakat. Jadi masyarakat minimal dia bisa mengetahui kepala desa yang akan dipilih apa. Karena kalau sudah mengetahui ini, dia bisa membedahnya, ini malah muncul, saya yakin Pilkades ini bermartabat. Pilkades ini penuh dengan kejujuran, penuh dengan keadilan. Jadi hal yang dikhawatirkan, gesekan, konflik dan sebagainya, saya yakin itu dengan secara otomatis akan terhindarkan. Nah, saya menyebutnya dalam kajian sosial, ini ada disebutnya mapping, social mapping. Apa yang disebut social mapping dan bagaimana rumusnya? Nah, ini saya buat sederhana sekali. Ini sebetulnya kawan-kawan di teman-teman kuliah pasti sudah sering mengenal ini. Nah, standar yang dibuat ini sederhana sekali, yang saya simpulkan menjadi, saya menyebutnya 5W+1H, dan teman-teman sudah tahu sebetulnya itu 5W itu apa dan 1H itu apa. What, why, when, where, who, dan how. Ya. Nah, what, apa itu social mapping? Yang kedua, why, mengapa social mapping dilakukan? When, kapan dilakukannya? Where, di mana? Who, siapa saja yang dipetakan, dan how, bagaimana cara melakukan social mapping, dan imbasnya seperti apa yang diharapkan. Saya langsung saja singkat yang pertama. Yang disebut social mapping ini kurang lebih tujuannya untuk menggambarkan kondisi masyarakat dengan cara mengumpulkan data dan informasi, termasuk di dalamnya profil, potensi, masalah-masalah sosial, dan masalah-masalah yang ada di masyarakat. Saya yakin, coba teman-teman tes deh kalau nggak percaya. Hari ini sudah bertebaran tuh para calon kepala desa yang sudah mencalonkan dirinya, mendeklarasikan bahwa saya mencalonkan diri kepala desa. Teman-teman tanya dulu aja deh, Bapak mencalonkan diri jadi kepala desa. Oke, pertanyaan saya cuma simpel, Pak. Masalah apa sih yang dialami di desa ini, Pak? Gitu. Kemudian datanya gimana, Pak? Kalau dia cuma hanya pakai emosional menjawabnya, pakai rasa, misalkan tidak rasional, yaitu dengan alasan mudah kita tidak perlu memilihnya. Kenapa? Ya karena bagaimana dia akan memimpin sebuah desa kalau dia sendiri tidak memahami kondisi masalah masyarakat sosial desanya. Ya, minimal mereka harus tahu dan dibuktikan dengan data dan fakta. Itu yang pertama, what. Yang kedua, why. Nah, kenapa why? Ada 3 hal. Nah, tujuannya itu pertama, social mapping membantu masyarakat untuk lebih tahu masalah dan potensi diri. Nah, tadi ketika ada calon kepala desa yang dia tahu masalah di desanya seperti apa, dia menawarkan solusi. Ketika nanti saya jadi kepala desa, solusinya masalahnya ini, datanya ini, faktanya ini. Nah, saya menawarkan solusi. Solusinya seperti ini. Cara mencapai solusinya seperti ini. Nah, kalau sudah ada kepala desa yang seperti itu, silakan Anda pilih. Kenapa? Karena itulah akan membawa perubahan pada desa. Nah, kedua, social mapping juga membantu karena kita, terutama di Kabupaten Lebak, kita sangat mengenal dengan namanya norma, nilai-nilai, tradisi, kearifan lokal, masyarakat budaya, dan lain sebagainya. Ini juga tidak bisa dipungkiri. Nah, sehingga social mapping sangat dibutuhkan, terutama untuk tetap menjaga nilai-nilai. Nilai-nilai terutama yang ada di wilayah kasepuhan adat dan lain sebagainya. Karena di Lebak tidak semuanya desa itu desa administratif, ya kan, atau desa politik. Ada beberapa desa yang desa kesepuhan, desa adat. Contoh misalkan di desa Kanekes gitu kan, Baduy. Nah, itu yang agak sedikit membingungkan karena mereka tidak terbiasa dengan budaya tulis menulis dan membaca. Tidak ada mereka aturannya, bahkan mereka dilarang seperti itu. Nah, bagaimana mereka melakukan pertanggungjawaban ketika dapat bantuan desa, ada dana desa dan lain sebagainya. Nah, ini juga yang harus kita clearkan juga. Nah, saya yakin uniknya Lebak, makanya itu menjadi sebuah potensi Lebak sendiri. Saya yakin itu. Nah, yang ketiga, yang harus dipahami dalam social mapping karena masyarakat itu dinamis.
Hari ini masalah masyarakat di desa itu berbeda dengan masyarakat desa yang 5 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Ditambah hari ini ada sebuah hal yang giroh semangatnya luar biasa oleh kabupaten. Saya termasuk orang yang pro loh ya sama rencana revisi perubahan rencana tata ruang dan wilayah. Saya pro banget. Tapi ada beberapa hal catatan pro saya bilang. Nah, hal ini akan mempengaruhi kondisi desa-desa di sekitar, terutama desa yang masuk dalam zona konsentrasi dari rencana revisi tata ruang tadi. Ini harus bisa menjawab tantangan-tantangan tadi. Makanya ini akan menjadi disebutnya masyarakat yang dinamis. Ditambah ada kondisi pandemi COVID. Nah, ini juga harus dinamis kan? Nah, sehingga kalau calon kepala desa tadi dia tidak paham dengan kondisi-kondisi ini, saran saya tidak perlu dipilih karena akan buang-buang biaya saja nanti. Kalaupun hanya dipilih dengan uang, nanti saya bahas tentang money politik. Bahasan kedua. Kemudian, kapan social mapping dilakukan? Nah, harusnya momentumnya hari ini. Walaupun sebetulnya saya bilang sudah telat. Harusnya para calon kepala desa yang hari ini sudah menasbihkan di 2021 akan ikut pertarungan pilkades. Dia harus sudah melakukan social mapping. Kalau hari ini baru mau melakukan, itu telat. Atau nanti aja dilakukannya pas nanti sudah terpilih jadi kepala desa. Waduh, gimana nanti menyusun rencana pembangunan desa gitu kan. Nah, ini akhirnya agak pusing juga tuh nanti Pak Haji Babai itu kan, karena akan membingungkan. Nah, hari ini harus disesuaikan nih, visi Lebak kemana pariwisata. Kalau saya pernah diskusi gini, katanya Lebak pariwisata, tapi desa yang tidak punya pariwisata bagaimana? Nah, bagi desa yang tidak memiliki potensi pariwisata secara alam, bisa dibuat pariwisata buatan atau bisa menjadi penyokong pariwisata. Apapun bisa. Yang penting tadi kita sudah tahu potensi desanya apa. Misalkan potensi desanya dia produksi bambu misalkan, produksi bambu. Biasanya banyak bambu cuman hanya ditebang kemudian dilempar ke kota, ke Serang, kemudian ke Tangerang, kemudian dibikin anyaman, ke Kerawang segala macam ya. Kemudian dijual lagi ke Lebak lagi kan itu jadi lucu. Ya kan? Kenapa tidak dilakukan? Oh, jadi pendukung potensi pariwisatanya di situ. Nah, inilah yang harus dilakukan dan harus dimiliki kemampuan ini oleh calon kepala desa. Dan saya berharap calon kepala desa hari ini menawarkannya diskusi seperti ini. Diskusi-diskusi. Saya berharap Imala bisa misalkan roadshow gitu ya, Imala dengan OKP-OKP lainnya ya, HMI, GMNI, Kumala, dan lain sebagainya. Ayo siapa nih desa ini bedah visi misinya desa ini. Nah, minimal calon kepala desa bisa mensosialisasikan seperti ini aja, maksud saya gitu kan. Bisa dengan webinar kan hari ini, walaupun dengan kondisi pandemi. Nah, itu yang bisa kita kasih solusi misalnya itu. Kemudian, where? Nah, social mapping dilakukan pada daerah yang menjadi ruang lingkupnya. Jadi berarti minimal dia sudah mengetahui ruang lingkup wilayah pekerjaan nanti kepala desa. Jangan sampai nanti setelah kepilih kepala desanya bingung apa yang saya lakukan. Itu akhirnya yang disuruh-suruh sekdes lagi yang disuruh. Nah, atau yang paling sering terjadi kalau kepala desa baru terpilih dia mereshuffle supaya perangkat desanya diganti, kemudian tim sesnya jadi ke perangkat desa. Ini jadi repot lagi, nggak kondusif lagi tuh yang kayak gitu tuh. Akhirnya terjadinya bukan pembangunan desa, malah jadi ribut dengan posisi-posisi tawar tadi. Nah, tambahannya mungkin pekerjaan yang dimaksud yaitu memetakan bisa secara kuantitatif dan kualitatif terkait dengan kondisi masyarakat tadi. Nah, kemudian siapa saja yang menjadi informasinya? Bisa jadi kepala desa hari ini dan perangkatnya, tokoh masyarakat, ada warga level grassroots, nah ada NGO, LSM, ada organisasi masyarakat, pengusaha, lembaga keuangan, mahasiswa, dan lain sebagainya. Tenaga-tenaga pendidikan, akademisi bisa ditambahkan, media bisa ditambahkan, dan para tokoh-tokoh lainnya. Nah, apa keuntungan, bagaimana menggunakannya? Nah, saya ingin mengajak, bisa nanti di-share juga ke para calon kepala desa, supaya besok ketika mereka kampanye di masyarakat, mereka berbicara pada fokus pada manusianya. Ya, fokus pada manusianya nih, masyarakat desa mau dibawa ke arah mana? Itu yang pertama. Yang kedua, prinsipnya berkelanjutan. Jangan sampai ketika dia sudah jadi kepala desa, dia misalkan di desanya ada tambang, dia explore aja tanpa dia melihat pada pembangunan yang berkelanjutan, sustainable development. Ini akan menjadi sebuah bencana, repot. Nah, yang ketiga, pendekatannya harus menyeluruh, bukan hanya kepala desa nanti yang terpilih dengan
hanya kepada tim sesnya saja. Partnership dan dalam implementasi. Ayo bareng-bareng. Saya selalu membuka komunikasi, terutama kalau pribadi maupun secara kelembagaan. Ayo, kebetulan kalau di STISIP Setiabudi ada jurusan ilmu pemerintahan dan administrasi negara. Kita bisa saling sharing, bisa saling membantu kalau misalkan bagaimana membedah potensi desa dan bagaimana menyarankan apa yang baik dilakukan. Kemudian bagaimana penganggarannya, bagaimana mencari kemitraan, pemodal dan sebagainya. Nah, inilah yang harus kita jaring. Kita nggak bisa hanya menunggu. Nah, ini yang terjadi selama ini, selalu menunggu gitu kan. Nah, kemudian yang kelima dinamis, yang keenam membangun kapabilitas. Nah, tujuannya yaitu membangun kapabilitas. Kita berharap dari adanya Pilkades ini secara demokrasi, secara langsung, kita akan menemukan atau bisa memilih calon kepala desa yang capable atau yang memiliki kapasitasnya. Sehingga desa tidak jadi salah urus, karena desa merupakan miniatur negara. Desa itu merupakan miniatur negara. Nah, hari ini orang selalu bersinggungan dengan aparat desa. Semua program kebijakan pemerintah selalu bersinggungan langsung, bersentuhan langsung dengan masyarakat desa dan perangkat desa. Sehingga miniatur negara ini yang disebut desa ini sangat harus diwajibkan kepala desanya memiliki kapasitas dan kapabilitas. Nah, hasil mapping tujuannya untuk apa? Nah, ini yang saya harapkan. Saya yakin juga bukan saya saja, semua elemen juga berharap ya dari social mapping yang bisa dilakukan para calon kepala desa ini. Pertama, dia bisa memetakan stakeholder. Para stakeholder ini sehingga nanti setelah hari ini berkompetisi, siapapun ingin menjadi kepala desa, adu gagasan, adu konsep, adu kapasitas, adu jaringan dan sebagainya. Tapi ketika nanti sudah selesai, rangkul kembali kemudian program-program yang baik tadi dari setiap para calon, ya kalau bisa akomodasikan, atau bisa adopsikan. Kemudian yang kedua, gambaran posisi infrastruktur. Kemudian potensi untuk mendukung pelayanan sosial, karena saya yakin banyak calon kepala desa waktu kampanye, dia muluk-muluk kampanyenya. Ketika saya jadi kepala desa, jalanan desa semua pasti akan selesai. Wah, tidak ada lagi jalan desa rusak. Ternyata dalam acuan musrembang des, diajukan musrembang kecamatan sampai musrembang atas, ya terkait dana tidak mencukupi. Kemudian ada dana bantuan pemerintah, dana alokasi khusus atau dana desa atau disebutnya rangkuman semua dari APBDes, semuanya tidak mencukupi. Karena kan kebutuhannya bukan hanya membangun infrastruktur gitu kan. Nah, sehingga hari ini tujuan untuk social mapping, para calon kepala desa itu bisa mengetahui posisi infrastruktur dan kebutuhan di desanya. Yang ketiga, bisa memetakan peta potensi sumber daya alam, tadi saya ceritakan, dikaitkan dengan kemampuan sumber daya manusia. Nah, sehingga sumber daya alam yang ada bisa dimanfaatkan dan bisa dijaga dan dilestarikan. Sehingga mimpi untuk sustainable development atau pembangunan berkelanjutan itu bisa menjadi sebuah, bukan hanya mimpi, tapi bisa terwujud. Yang keempat, bisa jadi referensi pengembangan konsep wilayah dalam pengambilan kebijakan. Yang kelima, peta implementasi kebijakan. Yang keenam, rekomendasi kebijakan yang utuh dan contoh untuk desa-desa lainnya. Nah, itu poin yang pertama terkait dengan kalau sudah selesai share-nya gimana? Stop share. Oke, ini stop. Oke. Ya, itu poin yang pertama tentang social mapping. Nah, catatan saya yang kedua, untuk menghindari adanya konflik secara horizontal maupun vertikal, yang kedua ini masalah yang kedua yang paling urgent yaitu money politik. Nah, ini selalu menjadi sebuah masalahnya sebetulnya, gesekan itu timbul karena ada money politik. Nah, kenapa saya bilang? Saya titip pesan sama teman-teman. Saya sering menceritakan ini di kelas saya. Mohon maaf saya bilang, orang menganggap kalau PSK, pekerja seks komersil, itu harga dirinya rendah. Harga diri rendah, ya kan? Karena dia jual diri katanya. Pertanyaan saya, dia jual diri per jam itu lumayan mahal harganya. Ya kan? Tapi coba kita bandingkan. Bagi Anda atau teman-teman, jangan berharaplah kalau dalam Pilkades ini atau kontestasi pemilu lain apapun, baik Pileg, Pilpres, dan lain sebagainya, itu mengharapkan money politik atau wanipiro.
gitu kan, Wanipiro. Karena seperti ini, saya kasih contoh ilustrasi. Kalau Anda menerima Rp100.000, ya, Anda terima dan Anda memilih atau tidak memilih itu nomor 2 ya, gitu ya. Tapi Anda menerima Rp100.000, berarti harga diri Anda itu Rp100.000. Itu untuk 6 tahun kalau desa. Kalau tidak salah, 100.000 dibagi 6 tahun, berarti per tahun kurang lebih cuman hanya Rp16.670 harga dirinya. Itu per tahun. Kalau dibagi per tahun itu 12 bulan, artinya harga diri kita per bulan hanya kurang lebih Rp1.400. Itu per bulan. Kalau dibagi lagi per bulan per hari, maka harga diri kita per hari hanya Rp46,7. Rp50. Lebih rendah harga diri kita dibanding wanita-wanita yang menjual diri. Nah, apalagi kalau dibagi per jam. Rp46 dibagi per jam, hanya kurang lebih Rp2 harga dirinya. Coba bayangin. Coba kalau kita akhirnya hari ini ketika ada calon kepala desa yang menawarkan, dihitung keluarga berapa? 100.000, kali 5 misalnya 500.000, ya kan? Ingat, harga diri keluarga kita ternyata nggak lebih besar harganya dibanding wanita yang menjajakan dirinya. Berarti lebih hina kita. Itu logika saya. Nah, yang kedua dari money politik, saya membayangkan pada tahun 2021 ini, ya, dengan adanya Pilkades, ini uang berputar di Lebak, uangnya ratusan miliar. Kenapa saya berani bilang seperti itu? Oke, kita analogikan seperti ini. Satu desa, misalkan rata-rata calonnya satu desa 3 orang calon. Misalnya satu desa ada yang 5 calon, ada yang 4, ada yang 2, ada yang 6 mungkin ya. Taruhlah satu desa rata-rata 3 calonnya. Pertanyaan saya, satu calon, kira-kira modalnya berapa untuk dia untuk saving, untuk bertempur? Taruh rata-rata 500 juta. Kalau 500 juta artinya kalau 3 calon satu desa, kira-kira ada uang berputar kurang lebih 1,5 miliar. Ya kan? Kurang lebih 1,5 miliar. Kalau dikali sekarang total peserta Pilkades. Mohon izin, ada berapa total desanya hari ini yang ikut Pilkades? Siapa yang ini hostnya? 266 Pak, 266 desa di Kabupaten Lebak. 266. 266. Ya, betul. 266 desa dikali 1,5 miliar. Kurang lebih perputaran uang di Lebak tahun 2021 untuk Pilkades saja 399 miliar atau 400 miliar. Itu hitungan kasarnya. Kebayang nggak kalau 400 miliar ini kita jadikan bangunan untuk pondok pesantren yang mau roboh? Kebayang nggak 400 miliar ini kita jadikan untuk bangun sekolah dasar untuk digratiskan bagi rakyat yang tidak mampu, yang tidak dapat kuota? Kebayang juga nggak 400 miliar ini kita jadikan jalan-jalan atau jembatan-jembatan penghubung yang kita tahu di Lebak masih sangat banyak juga jembatan yang tidak layak diseberangi gitu kan. Kebayang banyak potensi itu. Sedangkan ini akan membuang-buang uang 400 miliar dari setiap para calon tadi. Ya kan? Nah, poin terakhir dari saya terkait hal ini, dinamika Pilkades dan masalahnya, tadi menjawab pertanyaan moderator bahwa kenapa Pilkades tetap harus ada, ya kan? Jawaban saya, ketika pola demokrasi yang kita pilih hari ini, inilah merupakan konsekuensinya. Tapi saya sangat meyakini bahwa pola demokrasi itu akan menuju sebuah kedewasaan. Apa yang menjadi pola kedewasaan? Indikator pola kedewasaan demokrasi itu berhasil ketika warga sudah memilih karena mereka sudah beradu konsep dan gagasan dan cara mencapai gagasan itu. Bukan lagi para warga masyarakat memilih karena uang yang dijanjikan atau dia mendapatkan amplop yang dijanjikan. Ketika itu terjadi, saya yakin pemilihan Pilkades atau Pileg atau Pilpres dan lain sebagainya, Pilkada dan sebagainya, itu tidak akan lebih membawa keberkahan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Karena perputaran uangnya sudah ada di situ. Dan itulah yang akan menjadi lumbung-lumbung atau potensi-potensi awalnya terjadi korupsi. Karena modal politik yang sangat mahal sekali. Mungkin itu saja pesan dari saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata atau kalimat yang menyinggung dan lain sebagainya. Kita berharap ini semua bisa menjadi kebaikan bersama dan kita menatap penuh dengan optimis dan keyakinan bahwa Pilkades 2021 berjalan lancar, aman, tidak ada money politik,
dan masyarakat juga sudah menolak money politik, dan besok juga Pilkades juga beradu konsep gagasan dengan social mapping tadi dan sebagainya. Dan itu saya yakin Lebak akan maju, Lebak unik. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.